Salam, salam bahagia, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap dan berdoa saudara-saudaraku semua saat ini sudah dapat merasakan damai sejahtera, dapat merasakan sukacita dan bahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa saya katakan demikian? Karena tanda-tanda seseorang yang sudah hidup dalam Tuhan itu akan dapat merasakan damai sejahtera, akan dapat merasakan sukacita, akan dapat merasakan bahagia, dan kemudian hidupnya akan terbuka, akan melihat dunia ini itu senantiasa indah, akan senantiasa melihat orang lain dengan kacamata yang positif, sehingga membuat gerakan di dalam dirinya, di dalam hatinya senantiasa ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan. Dan lebih detailnya lagi, akan terpancar di dalam dirinya, di dalam hidupnya, terpancar karakter buah roh. Ada kasih, ada damai sejahtera, ada damai sukacita, ada kemurahan, ada penguasaan diri, ada kebaikan, dan sebagainya. Jadi saudara-saudaraku, damai sejahtera, sukacita, bahagia dalam Tuhan bukan berarti dunia berubah sesuai dengan harapan kita. Bukan berarti semua orang akan mau ikut sesuai dengan keinginan kita. Bisa jadi dunia dengan karakternya tidak akan berubah. Semua orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Semua orang bebas, berhak untuk merespon apa saja tentang diri kita. Bisa memuji, bisa menghina, mengkritik. Bisa saja apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi Tuhan berfirman, apapun kondisi hidup ini, jikalau kita sungguh-sungguh hidup dalam jalan Tuhan, hidup taat dan setia kepada Tuhan, melaksanakan perintah-perintah Tuhan, maka dari dalam diri kita, dari dalam hati kita akan terpancar damai sejahtera, akan terpancar damai sukacita, akan terpancar kebahagiaan. Mengapa bisa demikian? Karena ketika kita sudah dalam jalan Tuhan, Tuhan yang berkuasa, Roh Tuhan adalah roh yang paling berkuasa di dunia ini, maka Tuhan berkuasa untuk melepaskan, menggantikan karakter-karakter kedagingan, keangkuhan hidup, keinginan daging, keinginan mata, kemarahan, kedengkian, keluhan, sungut-sungut, dan yang lainnya. Itu akan digantikan oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus untuk menggantikan di dalam diri kita, di dalam hidup kita, karakter-karakter yang negatif berubah menjadi karakter-karakter positif, penuh pengharapan, sehingga hidup kita akan diliputi oleh damai sejahtera, damai sukacita, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Itu pernah saya alami, saudara-saudaraku. Ketika hidup saya belum sepenuhnya dalam Tuhan, setengah-setengah, hidup saya suam-suam kuku, maka saya tidak pernah merasakan damai sukacita surgawi. Hidup saya dalam kegersangan, ketawaran, kemudian penuh letupan-letupan emosi, mudah marah, mudah tersinggung. Tetapi Tuhan telah mengubahkan ketika saya mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa saya bertobat, maka kemudian lambat laun saya dapat merasakan damai sejahtera, damai sukacita, dan bahagia. Oleh karena itu saudara-saudaraku, marilah kita merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan
untuk mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita, bahwa kita tanpa Tuhan sebenarnya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita debu, kita seonggok abu. Tetapi karena Tuhan kita dimuliakan, kita mendapatkan penghargaan, kita ditinggikan oleh Tuhan karena Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Dengan kita mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita dengan kerendahan hati, maka kita mengundang Tuhan agar Tuhan yang berkuasa bersemayam di dalam diri kita, sehingga Tuhan yang menuntun, membimbing langkah hidup kita, dan kita akan hidup taat dan setia menuruti perintah Tuhan, dan kemudian kita akan dapat merasakan damai sejahtera, damai sukacita, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Buktikan, saudara-saudaraku. Mari kita buktikan bahwa firman Tuhan itu nyata, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu sungguh Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Tuhan akan memberikan rancangan damai sejahtera, akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal kepada kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati. Haleluya, amin.